Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Jadi gini, kita di Droid Lime sampai sekarang ini masih pakai Asus ZenBook Pro 2 generasi pertama sebagai mesin editing utama. Ini adalah laptop dengan dual screen pertama dari Asus dan kami akuin laptop kayak gini memang enak banget ya dipakai buat ngedit-ngedit konten. Nah, dilemanya pas nanti mau upgrade, kita harus milih mau balik pakai laptop satu layar biasa tapi ngebut kayak ROG atau tetap stay yang dual screen. Dan Asus ternyata ngasih dua-duanya dalam satu laptop. Nah guys, yang lagi kalian lihat ini adalah ROG Zephyrus Duo 16. Langsung gua spill speknya. Dia ini pakai AMD Ryzen 9 6900HX yang ditandem integrated GPU AMD Radeon dan ada dedicated GPU Nvidia RTX 3070 Ti 6GB DDR6. RAM-nya dual channel 32GB DDR5 dengan storage 1TB PCIe 4.0 NVMe. Untuk konektivitasnya ada Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Kalau dilihat pas ketutup sih ini kayak seri ROG yang biasa aja, tapi pas dibuka pasti bikin mata orang-orang di sekitar itu terbelalak. Layarnya ini cakep banget atas dan bawah, beda dari ZenBook Pro yang kami punya sekarang. Layar keduanya agak ngangkat dikit nih, jadi lebih asik dipakainya, lebih kelihatan lah. Yang gua suka pas dibuka di bagian bawah layar kedua itu ada detail kecil lambang ROG dengan lampu RGB, ini cakep banget. Layar utamanya ternyata ya, dia udah pakai mini LED 16 inch QHD+, rasionya 16:10, support ROG Nebula HDR display, 100% DCI-P3 Pantone validated, Dolby Vision, refresh rate 165Hz dan punya respon time 3 ms. Kalau layar keduanya ini pakai IPS 14 inch 4K, udah touchscreen juga. Buat layar utamanya sih ini cakepnya juara banget. Ini adalah kali pertama gua pakai mini LED di sebuah laptop. Buat nonton konten HDR di YouTube atau konten-konten Dolby Vision itu cakep banget. Vibran yang dikasih itu sangat baik, kontrasnya juga terlihat jelas, saturasi yang cukup dan warnanya tuh akurat banget. Memang udah setahun belakangan ini Asus itu selalu ngasih profile warna khusus buat setiap laptop profesional mereka. Jadi kita bisa dapat warna yang akurat tanpa harus repot ribet kalibrasi warna sendiri. Ditambah lagi bezelnya nih tipis banget. Nah, bukan cuma layar utamanya, layar keduanya juga cakep banget. Buat entertainment gua suka ya pakai layar keduanya nih buat nonton YouTube sambil ngetik bikin-bikin skrip lah. Karena resolusinya 4K jadi ya tajam-tajam aja buat nonton walaupun size-nya kecil. Apalagi ditemenin ada 6 speaker yang udah support Dolby Atmos. Nah, buat keyboardnya posisinya agak ke bawah nih dari laptop konvensional biasa. Feel buat ngetiknya enak, tapi butuh waktu buat adaptasi karena awal-awal pakai buat ngetik itu pasti agak-agak berasa bikin pegel. Keyboardnya juga udah dilengkapin backlit RGB yang bikin mood buat ngegaming tuh jadi lebih bergelora. Posisi touchpadnya ada di samping keyboard yang mungkin kerasa aneh ya di awal, tapi setelah pakai lama ya bakal terbiasa. Apalagi touchpadnya ini responsif banget. Dan touchpad ini juga bisa disulap jadi numpad. Asus juga ngasih webcam 720p yang kualitasnya lumayan oke buat meeting-meeting online. Webcamnya ini juga mendukung Windows Hello buat biometric unlock. Nah, buat ngedit foto pakai Adobe Lightroom dengan langsung pindah ke Photoshop itu pasti lancar ya, nggak ada masalah. Sama juga buat edit video di Premiere Pro itu bisa ngelibas dengan preview yang full resolusinya. Nah, enaknya layar keduanya juga bisa jadi kontrol panel untuk setting yang bisa kita ganti-ganti fungsinya. Ini membantu banget, apalagi layarnya juga udah agak naik posisinya jadi lebih enak aja angle-nya dan lebih gampang kelihatan lah pokoknya. Nah, bukan ROG namanya kalau kita nggak ngetes gaming. Game pertama yang gue coba adalah Dota 2 yang enteng aja dulu ya. Di sini dengan settingan best looking dapat 80-90 fps. Game ringan kayak gini sih gua nggak ngerasa ada masalah, semuanya lancar dilibas. Next, buat main Valorant dengan setting rata kanan, resolusinya 2K dan max 144 fps juga nggak ada masalah. Dari awal main sampai selesai itu nggak ada frame drop atau lag. Dan terakhir gue coba main Hitman 3 dengan grafis ultra pun dilibas tanpa masalah. Yang paling gue suka ini kipasnya sama sekali nggak berisik. Pas kita pakai full load itu memang masih kedengeran sih suaranya, tapi ini kecil banget ya dibanding dengan kipas beberapa seri ROG terakhir yang gue coba.
Tapi gua nggak terlalu banyak ya ngetes game kali ini. Kalau kalian misalkan merasa kurang banyak, komen aja. Kalau banyak yang request, nanti gua akan lanjut part 2 ngetes game. By the way, Asus nyematin baterai yang super gede 90 watt hour di laptop ini, hasilnya nggak usah diraguin. Gua pakai buat ngetes 3 jam ya, ngetik, browsing, setel Netflix, nyobain semua game. Pokoknya baterainya cuma berkurang 30%, mantep banget lah. Dan Asus juga ngasih charger fast charging 280 watt buat laptop ini. Nah, I/O portnya juga lumayan lengkap, ada jack audio, satu HDMI 2.1, 2 USB A 3.2, satu USB-C 3.2 yang support power delivery, DisplayPort dan juga G-Sync, satu USB-C 3.2 yang support DisplayPort dan LAN port. Paling yang bisa gua komplain ya soal port ini adalah ketiadaan SD card reader. Gak ketinggalan, Asus juga ngasih aplikasi My Asus dan ROG Armoury Crate. Kalau di My Asus kita bisa ngatur pengaturan-pengaturan basic ya, kayak profile warna layar, noise cancelling mic. Sedangkan di Armoury Crate itu tujuannya buat yang segala yang berhubungan dengan experience nge-gaming lah, kayak biasa yang ada di laptop ROG. Nah, kesimpulan dari gua, laptop ini resmi gua nobatkan sebagai laptop sapu jagat yang bisa semua. Buat entertainment, layar dan speakernya ini cakep. Buat bikin konten, warnanya akurat. Terus layar keduanya juga bisa dijadiin control panel. Nah, buat kerja dan multitasking juga ya pasti nyaman ya, dan bisa pakai kedua layarnya. Dan rasanya nggak ada game yang nggak bisa dilibas sama laptop ini. Yang penting sanggup siapin dananya aja. Ya di atas 50 juta sih harusnya ya. Nanti gua kasih harganya di deskripsi.